Perkenalkan, nama saya Tobias Bulutanggo, nomor UKG 2015 023 17019, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga pada LPTK Universitas Negeri Malang. Saat ini saya melaksanakan PPL di SMP Negeri 2 Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Bardaya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, kita absensi dulu ya. Iya, Pak. Finalita, Hadir, Pak. Julie, Hadir, Pak. hari ini hadir semua ya? Iya. Ya, kita tepuk tangan dulu. Hari ini topik yang harus kita bicarakan tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Coba baca satu siswa. Interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Ya, jadi topik ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang harus kita selesaikan. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengenal negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran yang kedua itu menjelaskan kerjasama antara negara-negara ASEAN. Tujuan yang ketiga, menjelaskan komunitas negara-negara ASEAN. Yang keempat, menjelaskan letak geografis negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir itu menjelaskan letak astronomis negara ASEAN. Kita sudah pernah dengar negara-negara ASEAN? Sudah. Ya. Ini lambang atau simbol negara-negara ASEAN. Jadi ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation, yang artinya himpunan beberapa negara Asia Tenggara atau kumpulan beberapa negara Asia Tenggara. ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 oleh 5 negara. Jadi ini 5 negara prakarsa ASEAN. Yang pertama itu Indonesia, terus yang kedua Malaysia, yang ketiga Filipina, terus yang keempat Singapura, yang kelima. Sampai saat ini selain 5 negara prakarsa organisasi ASEAN tadi itu, ada 5 negara yang menyusul, yang bahkan menjadi negara anggota ASEAN. Jumlah negara anggota ASEAN saat ini sudah berapa? 10. Ya, 10 negara anggota ASEAN. Kenapa sehingga mereka membentuk suatu organisasi ASEAN? Karena negara-negara Asia Tenggara tadi, negara yang sudah pernah dijajah oleh negara asing. Selain negara Thailand itu yang belum pernah dijajah oleh negara asing. Negara Thailand itu dianggap sebagai negara yang sudah merdeka dia. Ada tujuan-tujuan terbentuknya ASEAN. Yang pertama, terbentuknya organisasi ASEAN ini supaya negara-negara yang sudah terbentuk menjadi organisasi itu menjadi negara yang aman, tertib, dan damai. Misalnya kita ambil contoh Indonesia ya. Indonesia ini kan dijajah tidak? Pernah dijajah oleh negara asing tidak? Pernah. Ya, negara-negara mana yang Belanda yang pertama, ya, Belanda. Jepang. Tujuan yang berikut itu untuk memperkuat persaudaraan di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi. Misalnya mereka membantu berupa beras, berupa uang. Misalnya ada negara-negara yang kritis dari negara luar itu bisa membantu. Yaitu contoh kerjasama negara Asia Tenggara
Tenggara. Terus yang ketiga, menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya. Ya, karena negara di dunia itu hampir semua itu sudah dijajah oleh negara asing atau negara-negara kuasa atau negara superpower. Mereka membentuk suatu organisasi untuk mempererat hubungan. Jadi untuk menghindari apa yang saya bilang tadi itu, senjata pemusnah massa, maka mereka membentuk apa namanya organisasi ASEAN. Jadi setiap negara anggota ASEAN itu membentuk apa namanya disiplin, membentuk supaya negara ini jangan sampai dijajah oleh negara-negara asing lagi. Jadi harus ada yang namanya perdamaian antara negara-negara tetangga. Karena faktor yang menghambat terbentuknya negara ASEAN di sini itu ya bermacam-macam. Ada faktor ya pengaruh faktor ideologi negara, penyelesaian masalah itu tidak sama, membentuk pasar tunggal yang stabil dan berkompetisi tinggal di kawasan. Ya, misalnya kita ambil contoh negara Indonesia memperjualbelikan barang ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi. Kita ambil contoh barang-barang yang biasa diperjualbelikan di luar negeri itu seperti ya misalnya Indonesia itu mereka jual coklat, kopi, dan lain sebagainya. Demikian juga negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Bisa pahami? Ya, kita lanjut. Ya, kita lihat letak geografis negara-negara ASEAN. Ya, letak geografis negara ASEAN di sini itu, Malaysia ini dia berbatasan dengan Kalimantan. Jadi Kalimantan itu wilayah Indonesia. Singapura berbatasan dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja. Jadi berbatasan. Nah, jadi warna biru ini Singapura. Warna coklat ini Indonesia. Warna kuning ini apa? Filipina. Yang ini Kamboja. Jadi itu letak geografis negara-negara ASEAN. Jadi ASEAN itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua Asia dan benua Australia. Bisa pahami? Bisa? Kalau kita berbicara tentang benua berarti kita berbicara tentang luas daratan. Kalau kita berbicara tentang samudra berarti kita berbicara tentang luas laut. Negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah membentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Jadi selain Kamboja, negara-negara Asia Tenggara yang lain itu dia bentuknya seperti lingkaran. Nah, apa yang kita kenal dengan istilah kompak. Yang kedua, berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Indonesia ini kan negara kepulauan. Nah, berarti Indonesia ini banyak pulau dia. Beribu-ribu pulau. Negara-negara Asia Tenggara tadi itu bukan hanya Indonesia saja yang beribu-ribu pulau, tetapi Filipina itu termasuk negara kepulauan. Malaysia termasuk negara kepulauan. Bentuk kepulauan yang terpisah-pisah itu kita kenal dengan istilah apa? Fragmen. Bisa? Yang ketiga itu bentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Negara Vietnam. Jadi negara-negara Asia Tenggara itu ada yang berbentuk bundar, ada yang berbentuk memanjang. Kita masuki letak koordinat ASEAN. Jadi letak koordinat ASEAN adalah titik yang berpedoman pada garis lintang dan garis bujur. Kalau kita perhatikan di dalam peta atau globe, ya, ada yang namanya garis lintang, ada yang namanya garis bujur. Ada. Selain daripada itu, apa yang Anda temukan di dalam peta? Ada garis Weber, ada garis Katulistiwa. Garis lintang adalah garis kayal pada peta yang menghubungkan daerah masing-masing.
Itu begitu. Demikian juga garis bujur. Wilayah Indonesia itu beriklim tropis. Ya, wilayah-wilayah negara Asia Tenggara itu kebanyakan beriklim tropis. Ya, beriklim tropis. Ya, kalau kita berbicara tentang iklim itu ya berkaitan dengan musim ya. Musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Jadi musim hujan berlaku bulan berapa sampai bulan berapa? Ya, Oktober sampai bulan April. Yang kenyataan sekarang ini adalah musim hujan. Jadi setiap ini khusus di wilayah Indonesia atau pada umumnya wilayah Asia Tenggara itu musim hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan bulan April sampai Oktober. Berarti berapa bulan musim kemarau? 6 bulan. Ya, 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim hujan. Ya, misalnya dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu musim kemarau. Sedangkan dari Oktober sampai April adalah musim penghujan. Ya, karakteristik negara anggota ASEAN. Negara anggota ASEAN yang pertama di sini adalah Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang sudah merdeka tidak? Sudah. Dia sudah merdeka. Dia merdeka pada tanggal berapa? 17. Ya, 17 Agustus tahun 1945. Jadi Indonesia ini punya bendera yang warna merah dan putih. Dan ini apa? Ya, lambang atau dasar negara Indonesia. Nah, dasar negara Indonesia itu Pancasila. Sedangkan lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Ini burung Garuda. Tapi dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ya, di dalam lambang itu ada pohon beringin, ada kepala banteng, ada bintang bersudut 5, ada padi dan kapas, dan ada rantai. 5 sila daripada sila Pancasila. Tahu 5 sila Pancasila? Ya. Nama resmi wilayah Indonesia itu adalah Indonesia. Ibu kotanya Jakarta. Bentuk pemerintahan adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden. Ya, tidak semua negara yang ada di Asia Tenggara itu kan bentuk pemerintahannya itu presiden. Tetapi ada yang dipimpin oleh Perdana Menteri, ada yang dipimpin oleh Kaisar, ada yang dipimpin oleh Raja. Tetapi kita wilayah Indonesia itu dipimpin oleh kepala negaranya adalah presiden. Bahasa utama yang kita pakai adalah bahasa Indonesia. Di Indonesia ada agama Islam, ada Kristen, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, ada Hindu, ada Buddha, Konghucu. Jadi suku bangsa yang ada di wilayah Indonesia itu ya kurang lebih 1000, jumlah suku bangsa itu kurang lebih 1128 ya. Jadi beberapa contoh suku bangsa itu ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lainnya. Jadi itu yang namanya suku. Mungkin ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Kalau kita berbicara tentang benua, berarti kita berbicara tentang luas daratan. Kalau kita berbicara tentang samudra, berarti kita berbicara tentang luas lautan. Yang berikut, pertanyaan yang berikut, negara mana yang belum pernah dijajah, khususnya negara-negara ASEAN tadi itu? Thailand. Ya, Thailand. Benar sekali. Kita tepuk tangan. Mari kita perhatikan peta Indonesia. Jadi ini yang namanya peta. Peta itu apa? Gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala. Ini yang namanya peta. Yang berkaitan dengan peta ini, ya mungkin ada pertanyaan. Ini penduduk Indonesia sampai saat ini 2023 sudah berjumlah 278,8 juta jiwa. Banyak tidak? Banyak. Mata uang Indonesia adalah
Rupiah kan masing-masing negara yang sudah merdeka itu punya mata uang. Jadi misalnya Malaysia, Thailand, Singapura itu punya mata uang. Nah, hari kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus tahun 1945. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Ya, ini kita lanjut tentang keadaan alam Indonesia. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Letak dan batas Indonesia. Ya, coba perhatikan di sini. Letak dan batas Indonesia. Jadi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur itu letak astronomis negara Indonesia. Ini. Jadi 6 derajat lintang utara itu tepat di Pulau W. Pulau W itu ada di mana? Ada di Kalimantan. Ada di Kalimantan. Sedangkan 11 derajat lintang selatan itu ada di Pulau Rote. Pulau Rote itu pulau kecil atau pulau besar? Pulau kecil ya, yang ada di Nusa Tenggara Timur samping Kupang sana itu. Jadi 95 derajat bujur timur itu tepat di Pulau Sabang. Sabang itu dekat Pulau W juga. Sabang. Sedangkan 141 derajat bujur timur tepat di Pulau perbatasan Papua Nugini. Malaysia ini adalah negara anggota ASEAN. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Jadi bentuk bendera Malaysia ini. Jadi ini simbol negara Malaysia. Ini harimau ya. Ini harimau. Ini sebagai tugas kalian ya. Yang harus dikerjakan di rumah. Ini. Jadi mencari tahu tentang negara-negara ASEAN yang belum disebutkan tadi itu. Berarti negara yang saya belum sebutkan tadi itu sebagai tugas kalian. Cek jawabannya di perpustakaan atau di internet. Baik, pertemuan kita pada hari ini mungkin sampai sekian. Ya, minggu depan baru kita diskusikan yang berkaitan dengan tugas ini. Ya. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Tadi kita buka dengan doa dan harus kita tutup. Saya minta ketua kelas untuk pimpin doa. Guru dan teman-teman dan saudara, bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah mengantar kita dalam doa. Ya, pertemuan kita hari ini terima kasih dan selamat siang. Baik ya, selamat pagi. Silakan duduk. Ya, satu orang pimpin doa. Baik ya, terima kasih. Absensi dulu ya. Olvia Nangongo. Jelia Billy. Janelia Tamuina. Giovanni Billy. Hadir semua ya. Mari kita tepuk tangan, semangat belajar ya. Ya, kita lanjut. Coba berdiri semua, kita nyanyikan satu lagu. Dari Sabang sampai Merauke. 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah
kita masih berbicara tentang interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Jadi tujuan pembelajaran kemarin itu tujuan yang sudah rampung, yang sudah selesaikan kemarin itu. Jadi ya beberapa negara yang belum selesaikan kemarin itu, ya antara lain itu Filipina kan belum, Myanmar, Singapura itu belum tidak? Belum toh? Ya. Sebelum saya jelaskan materi yang berkaitan dengan beberapa negara ASEAN, ada tugas tidak? Apa tugas yang kemarin yang saya kasih sudah kerja? Sudah. Ya, sebelum saya jelaskan, satu orang kumpul supaya sebentar saya nilai. Simpan ya. Baik, kira semua ya. Masih ingat materi kemarin yang saya sudah pernah jelaskan? Ya, masih ingat tujuan pembelajaran yang saya pernah sampaikan kemarin? Masih, Pak. Ya, jadi ini ada 5 tujuan pembelajaran yang sudah capai kemarin ya. Tetapi masih ada satu tujuan pembelajaran yang belum kita capai yang berkaitan dengan beberapa negara ASEAN. Mengapa kita berinteraksi dengan orang lain? Siapa yang bisa jawab ini pertanyaan? Ya, silakan. Karena kita manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan atau saling melengkapi. Contohnya kerja gotong royong. Ya, mari kita tepuk tangan. Benar sekali. Jadi, kenapa sehingga kita berinteraksi dengan orang lain? Ya, namanya manusia itu butuh teman, butuh kawan. Supaya yang berat itu kita sama-sama pikul ya. Sama dengan negara-negara ASEAN. Nah, terbentuknya organisasi ini. Ini negara Filipina ya. Jadi ada benderanya, ada lambang negaranya atau simbol negaranya. Ini. Ya, ini identitas negara Filipina. Ya, negara Filipina itu negara yang sudah merdeka. Ya. Jadi setiap tanggal 12 Juni 1988 itu mereka peringati hari kemerdekaan sama dengan Indonesia. Jadi sehingga nama resmi Filipina itu Republik Filipina ini. Ibu kotanya Manila ini. Jadi bentuk pemerintahannya Republik sama dengan Indonesia. Kotanya Manila, letak ibu kota Manila itu di sini. Negara anggota ASEAN yang berikut itu Singapura. Nah, bentuk benderanya itu adalah ini. Ini lambang atau simbol negara Singapura. Jadi apa ini? Binatang apa ini? Nah, kita lanjut negara yang berikut adalah Brunei Darussalam. Nah, ya kita lanjut yang berikut. Ini adalah negara Laos. Ya, bentuk benderanya ini simbol negara atau lambang negara Ya, baik kita lanjut negara yang berikut adalah negara Myanmar. Ya, bentuk bendera ini yang Anda lihat ini dia warna apa? Kuning, hijau, merah, putih. Ya, kita tepuk tangan. Jadi di samping itu lambang negara Myanmar atau simbol negara Myanmar. Kita lanjut. Ya, ini identitas negara Myanmar. Kita lanjut negara yang berikut adalah Kamboja. Bentuk benderanya itu ada 4 warna ya. Coba Anda lihat ini. Warna-warna apa ini? Biru, merah, putih. Ya, kita tepuk tangan, benar sekali. Jadi di samping itu ada yang namanya simbol atau lambang negara Kamboja. Ini adalah identitas negara Kamboja. Ya, kita lihat ini adalah peta Kamboja. Jadi peta Kamboja ini berbatasan langsung dengan Vietnam, Thailand. Ada lembaran LKPD ini yang Anda harus kerjakan secara kelompok.
Jadi sekarang kita ambil bagian kelompok masing-masing seperti kelompok yang sudah terbentuk kemarin. Ada bendera. Bendera ada. Ya, perhatikan lembaran kerja siswa itu ya, atau LKPD ya. Perhatikan gambar peta ASEAN tersebut. Gunting bendera pendiri ASEAN tersebut sesuai ukurannya. Tempelkan bendera yang sudah digunting sesuai letak peta negara masing-masing. Tulis nama negara tersebut di bawah bendera masing-masing. Bisa pahami? Bisa, Pak. Ya, silakan kerja 10 menit. Ya. Misalnya bendera ini dia cocoknya di mana, di kolom sini sesuai dengan peta tadi ya. Ini apa, tempel benderanya di sini. Ini apa, negara mana, sesuai dengan penjelasan saya kemarin itu. Sudah? 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 Ya. Kelompok 3 sudah? Sudah? Ya, sudah semua? Sesuai dengan tugas yang saya kasih tadi, sesuaikan bendera masing-masing negara, maka yang benar adalah seperti ini. Ya, jadi ini hasil pekerjaan kelompok kalian. Silakan presentasikan. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Ibu kota 10 negara ASEAN. Yang pertama Jakarta. Ibu kota Indonesia Jakarta, ibu kota Malaysia Kuala Lumpur, ibu kota Filipina Manila, ibu kota Singapura ibu kota Bangkok, ibu kota Thailand Bangkok, Ya. ibu kota Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, Ya. ibu kota Vietnam Hanoi, ibu kota Laos Vientiane, ibu kota Vietnam Yangon, ibu kota Myanmar Yangon, ibu kota Kamboja Phnom Penh. Ya, kira-kira ada tanggapan dari kelompok? Ada tanggapan? Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 4 dan silakan duduk kembali. Baik, karena kita sudah presentasikan hasil kerja kelompok masing-masing, kegiatan hari ini mungkin sampai sekian. Siswa memimpin menutup kita dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya, terima kasih kepada teman yang telah mengantar kita dalam doa. Sekian dan terima kasih.